kalau sekarang lihat ke rumah sakit, mereka tuh trauma sekali karena melihat kesadisan yang nggak pernah terlihat dalam hidup mereka sebelumnya. Apa maksudnya Bishop ketemu Menhan dan Pak Mahfud? Mereka mau saya bajak bicara supaya bisa duduk bersama dengan si TPNPB atau OPM. Wah, gue langsung murka. Halo Bishop, be careful ya. Jadi tolong ya Bu Menlu, saya tuh agak minta tolong ada dua hal. Bu Menlu, tolong gerakan-gerakan Vanuatu dan kawan-kawan itu diblok lah. Yang datang Perdana Menteri Vanuatu di Wamena, for God's sake, what is happening with our country? Iya. AR-15 bukannya Armalite gitu ya, pabriknya. Armalite pabriknya di Arizona, di Phoenix, Arizona. Gua begitu kata Phoenix, Arizona, kepala gua langsung Karena Freeport pemiliknya adalah McMoran. McMoran adanya di Phoenix, Arizona. Oke, lu punya konflik, oke. Tapi kok yang dihancurkan tuh sekolah, membunuh guru. Dan yang dibunuh sipil, dokter gigi, guru, tukang ojek kan. Udah gila. Mercenaries yang dipakai ini world class. Nggak bercanda nih. Buktinya Kopassus saja bleeding gitu kan. Aku tuh miris. Indonesia ngerti nggak sih di negara tetangga kita ini ada sebuah grand design besar. Tiongkok mau masuk, Commonwealth mau masuk, Amerika mau masuk. Papua bisa merdeka dimainin oleh mereka karena bagian dari grand design mereka. Indonesia kayak nggak wondering what happened, aya naon eta gitu nih. Ya, masih dalam acara konspirasi kontradiksi bersama dua, saya nggak nyebutnya tamu. Ini adalah partner ngobrol lah ya. Jadi hostnya bertiga. Ya, jadi kita kan ngomong, ini banyak pesanan nih, Mas Owi, Bu Dr. Koni. Kita belum pernah secara gamblang gitu membahas tentang sebenarnya apa yang terjadi di Papua sih sebenarnya ya. Apa yang terjadi? Ibu dulu ya, ini dari sisi militer dulu lah. Kalau aku cuma begini ya, buat aku tuh adalah pukulan fatal ketika tentara khusus kita atau benar-benar pasukan khusus kita yang katanya nomor 3 dunia, katanya nomor 5 dunia, namanya Kopassus itu. Kenapa bisa kemarin tuh luar lantak yang kejadian terakhir yang 36 orang? Karena begini 36 orang apa? Ya, korban kan diserbu kemarin. Nah, jadi gini loh, satu Kopassus itu hitungannya 20 prajurit. Di mana-mana kenapa Kopassus itu atau pasukan khusus, pasukan elit itu kenapa jadi hebat banget dilihat orang? Kenapa dia selalu kecil? Karena satu orang itu bisa bunuh 20 orang. Nah sekarang itu ada pasukan gabungan Kopassus dan Rider. Dan buat gue Rider tuh ya setengah khusus setengah ya. Kopassus. Setengah Kopassus Rider gitu loh, Kostrad. Bayangkan 36 orang dan gue ngitungnya bego aja. Pernyataannya TNI TPNPB itu hanya 50 orang. Ini aja bisa kita angkat baru nih. Pernyataannya Polri, TPNPB itu 150 orang. Oke? TPNPB itu yang UKB itu ya? Si tentara ini ya, sekarang kan namanya Tentara Pembebasan, pokoknya TPNPB sekarang namanya. Tentara yang kita. Namanya ganti-ganti melulu. Ya, enggak, tentara si OPM. Tentara OPM. Tentara OPM itu namanya sekarang tentara. Makanya gua dukung penuh Panglima Yudo mau operasi tempur naon juga gua dukung aja. Sikat. Sikat, kalau perlu 3 angkatan langsung. Bom aja selesai gitu kan. Nah, jadi gue lupa ya. Jadi pokoknya intinya hitungan gue langsung begini. Dengan itu bisa dikalahkan dan kalau gua ngomong berarti gua kan tahu detail. Gua nggak boleh ngomong aja apa detailnya. Tapi I know exactly berapa titik dari markas, berapa logistik dukungan yang ada dan tidak ada, gue tahu. Cuman gue nggak bisa omongin. Okay? Jadi data gue satu lah. Jadi kalau ada yang bantah ini, ya gue nggak bisa aja ngomong di publik. Tapi data gue satu. Nah, jadi sekarang hitungan gue berarti gini aja. Itu 36 orang bisa babak belur, ya kan? Dan stres loh, trauma. Kalau sekarang lihat ke rumah sakit, mereka tuh trauma sekali karena melihat kesadisan yang nggak pernah terlihat dalam hidup mereka sebelumnya. Berarti 720 orang kekuatan, which is kan nggak mungkin kalau nggak ada tentara bayaran. Atau pasukan elit juga di situ. Tentara bayaran. Nah, sebentar. Tentara bayaran itu adalah masuk jadi pasukan elit ke TPNPB. Ada yang bilang begini, Bu Koni itu kayaknya mengaburkan gini gitu. Loh, gue bilang gitu. Sekarang emang lo kalau pikir pasukan elit itu bule dari Daincorp datang, terus dari mana lah gue kagak tahu datang, belum tentu. Kita tuh harus jujur ya, banyak sekali tentara kita dengan program yang salah dan terlalu terburu-buru, itu akhirnya dia jadi tentara, tapi kemudian desersi. Desersi? Ya. Lari mereka? Desersi lari.
Lari ini kan bisa dua hal. Dia betul-betul gabung ke TPNPB, which is gue bilang kayaknya nggak mungkin, karena ngapain dia dari orang biasa hidup di kota terus tahu nikmatnya semua, kenapa jadi mesti masuk hutan? Ya. Jadi kalau gue curiga dia yang dibayar oleh I don't know what, you name it. Kita punya di dunia ini ya. Ini gue biar jelasnya. Ada 10 top military tentara bayaran. 11 lah. Tentara bayaran. Ada Dayan Corp, itu gue merahin tuh. Pokoknya yang gue curiga itu Dayan Corp main, Airins, ya kan, Unity Resource Group, atau G4S. Oke, itu yang gue curiga masuk. Karena kalau G4S tuh dia udah ada di 620 ribu tentaranya, bisa di mana aja. Nah, dan bayaran mereka mahal banget. Jadi kalau gue desersi nih, pilihan untuk masuk ke situ lebih besar daripada masuk di TPNPB. Digaji. Itu loh maksud gue tentara bayaran. Ada yang jawab gini sama gue, dari mana Bu ada tentara bayaran bisa kami bayar? Lah, lu pesawat susi aja lu mau ganti bisa dari uang sumbangan PBB. Kenapa bilang bayar tentara bayaran nggak bisa? Nah, jadi ini kita mesti serius melihat masalah ini dengan kejujuran, oke? Dan artinya apa? Diplomat kita tuh kedodoran menurut gua. Puncaknya adalah ketika Westminster Declaration keluar, ya. Westminster Declaration itu, aduh sakit hati gue. Ini kalau gue udah hitung loh, saking gue kesel banget gue hitung. Silakan, Bu. Oke. Gue hitung berapa orang dari Australia, berapa orang dari Inggris, berapa orang dari Vanuatu, berapa orang dari Belgia, ada 1 orang, ya kan? Dan apa coba yang paling mengerikan? Gabungan churches di Vanuatu, ada dua churches besar. Yang kalau kita tarik itu gabungan churches besar. Nah, makanya saya bilang sama Bishop yang kemarin mengundang saya untuk bertemu dengan kakak Jeffrey yang OPM itu. Bishop, hati-hati. Ketika Anda menggunakan YouTube Anda dan Anda bicara, Anda bisa dianggap berpolitik, which is nggak salah, karena salah satu salah satu cara dia bikin itu dia membuat pendidikan. Itu gua ngerti. Edukasi. Dan itu aku appreciate sama Bishop. Tapi ketika Bishop sampai Jakarta, telepon aku, dia bilang, "Bu Koni, saya sedang mau menghadap Menhan dan mau menghadap Pak Mahfud." Aku langsung marah. Bishop, sebentar. Apa maksudnya Bishop ketemu Menhan dan Pak Mahfud? Mereka mau saya bajak bicara supaya bisa duduk bersama dengan si TPNPB atau OPM. Wah, gue langsung murka. Halo Bishop, be careful ya. Satu, ini negara kedaulatan Republik Indonesia. Menhan gue itu Menhan negara. Pak Mahfud kita juga negara, negara. instrumen negara. Mereka pemberontak nggak level lah ditemuin oleh. Jangan kan ditemuin. Ngomongnya nggak level kok. Betul nggak? Satu, jadi jangan Pak Menhan saya titip ya, jangan mau demi kampanye apalagi. Kemudian Pak nggak boleh ya. Dan Pak Mahfud jangan mau juga Pak. Bapak jauh banget tinggi posisinya. Nah, baru gue ngomong gitu, Pak Bishop ngomong nggak mungkin Bu Koni, kan saya coba ceritanya tuh supaya semua orang paham sisi masing-masing. Lah besoknya apa? Si Jeffrey bikin pengumuman. Kami tunggu kehadiran Pak Mahfud MD dan Pak Menhan untuk bicara dengan kami di YouTube-nya si Pak Bishop itu, ya kan? Untuk negosiasi tentang si KKB itu. Bukan, tentang si Sandra. Oh, Sandra, oke. Langsung Bishop, Bu Koni apa yang diomongin Bu Koni bener banget, nah, kan? Tegur tuh, aku bilang. Nah, dari sini kita bisa lihat mereka tuh seperti apa. Kemudian yang kedua yang bikin gue emosi adalah melihat si panglima perang mereka lah, jenderal siapa kagak tahu tuh, katanya bintang 3 tuh, namanya nggak jelas banget. Lihat dong, dia pakai bendera Inggris. Headbandnya. What on earth gitu loh. Lu pikir Raja Charles di belakang lu. Nah, ini juga tolong ya diklarifikasi Ambassador Owen dengan segala hormat. Ini nih ada indikasi-indikasi yang menurut kita sebagai orang Indonesia yang negara berdaulat, kita udah mulai agak terganggu gitu. Jadi dan harus saling menghormati. Iya, kita saling menghormati gitu kan. Nggak mungkin saya bikin misalnya saya jadi masuk ke pemberontak di Inggris, mau melepaskan diri dari Inggris terus saya pakai bendera Indonesia, apa rasanya? Ya itu yang kami rasakan sekarang, betul nggak sih? Harus ada Nyari hati perhatian lah pisan. ya. Kecuali memang di belakangnya. Nah, kecuali memang di belakangnya. Ya. Kalau ini ya kita ayo bertempur nih, maksudnya apa? Sama Tapi Inggris. gini ya, gue mau ngomong sama para kakak-kakak OPM ini ya, atau TPNPB or whatever you name it yourself ya. Gini lah, kamu selalu bilang bahwa kamu tuh sekarang udah jadi jago banget ya. Anda mesti tahu ya, Anda tuh sejarah kamu tuh ditulis oleh Ptolemeus loh. Papua itu ditulis oleh Ptolemeus tahun 200. Oke? Sampai tiba-tiba Tidore jadi kerajaan. Ya. Kamu ke Tidore ya? Mau ke Tidore. Ini konfirmasi nih. Tidore itu menguasai seluruh Papua New Guinea dan Papua Barat, Papua semua itu dikuasai oleh Tidore. Jadi tidak pernah ada raja lokal. Yang mau aku bilang, you never lead yourself. Oke? Yang ketiga mau gue ngomong, kalau you are that good, kenapa lu nggak dari dulu tahun abad 14 melepaskan diri dari Tidore? Ya. Nggak punya emang. Karena dia bilang gini sama gue, nggak bisa, Bu Koni, kamu itu turunan perang. Oke, lu turunan perang, tapi lu bisa manage nggak?
Bener nggak? Lu dari tahun 14, abad 14 lu udah jadi Indonesia nih, masih cuma Tidore. Lu nggak bisa kalahin gitu loh. Lu nggak bisa jadi raja sendiri. Nah sekarang udah jadi NKRI nih, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami nih walaupun gelo begini nih, gak ajaib tapi kalau udah nama NKRI mah ayo kita lawan, kita ajabanin, bener nggak? Weh jangan salah. Jadi gitu, jadi apalagi tuh ada pernyataan bisa beliin pesawatnya Bu Susi. Waduh, ini udah sekuat apa nih? Jadi tolong ya Bu Menlu, saya tuh agak minta tolong, ada 2 hal. Bu Menlu, tolong gerakan-gerakan Vanuatu dan kawan-kawan itu diblok lah. Saya nggak bilang Bu Menlu ngapa-ngapain, banyak hal kita udah bikin juga lah, kayak di PBB itu segala macam. Tetapi bayangkan mereka bisa meresmikan kantor yang datang Perdana Menteri Vanuatu di Wamena. For God's sake, what is happening with our country? Yang meresmikan Perdana Menteri negara lain di NKRI, aduh nggak bener banget. Kedua, buat Kakak Plate. Kakak Plate, mereka ini jadi gede banget karena di dunia internasional, karena mereka diizinkan punya website dalam bahasa Inggris menceritakan bagaimana kita tuh mengkolonasi. Ya, disebutnya kita mereka penjajah. Kita tuh jadi penjajah baru gitu. Lah, ya kan lu bisa matiin Kakak Plate. Supaya mereka punya akses. Gue mah nggak ngerti loh negara ini jadinya. Gimana coba? Nggak terintegrasi. Apa dipikir cuman ini nggak akan jadi besar? Makanya aku jadi pelajarin kayak apa sih culture mereka, kayak apa sih kultus mereka, kayak apa sih apa. Karena kita mesti hati-hati gitu. Udah kebanyakan ngomong gue coba. Jadi Kakak Wowi dari sudut pandang lu. Kita melihat Kakak Wowi. Kakak Wowi nggak pantas banget lu. Nggak pantas ya. Nggak pantas. Lu pantas jadi kakak. Kang Mas. Nggak pantas jadi kakak dia. Jadi gue melihat sesuatu yang fakta aja di lapangan. Fakta di lapangan mereka menggunakan senjata. Itu AR-15. Very interesting. Kalau gue melihatnya dari kacamata itu. AR-15. Jadi kalau senjata M16 tuh kalau nembak begini, jeder. AR tuh begini nembaknya. Jadi ada terlatih. Nah, untuk nahan itu perlu pembiasaan. Iya, kalau bisa bayangin, kalau harga peluru itu $3 aja. Ini harga peluru jeder ini angkat dari langit aja. Mereka harus pembiasaan dulu. Ini cerita menyerang pasukan elit Kopassus yang ada 30 orang yang kalau kali kedua total all together 36 lah. Kekuatan mereka tuh sama dengan 700 tentara kan? 720 tentara. 36 kali 20. Iya. Iya, 36 kali 20. Kekuatan tuh katakanlah mereka dengan 150 nih. Menyerang pasukan elit gitu. Itu kalau nembaknya begini, ya nggak ada yang kena, bener nggak? Iya. Berarti ada pembiasaan. Nggak mungkin nggak ada pembiasaan. Kalau nembaknya begini, itu sakit di sini. Paling perang cuma satu selongsong di udah selesai. Magazine berikutnya biru-biru loh. Oh gitu ya? Apalagi hentakannya. Jadi waktu dia menyerang dan menang, kita bilang siapa yang melatih mereka? Itu pertanyaan ini. Kalau mereka ini semua dilatih, berapa lama mereka pembiasaannya? Siapa yang membiayai peluru? Patut diduga dilatih. Udah pasti. Gitu kan? Dan kedua, siapa yang beliin peluru persediaan? Ini sudah perang ini, waktu pelatihan doang nih, bener kan? Terus ada pembiasaan. Nah, terus AR-15, kenapa nggak M16 seperti biasa buatan Colt? AR-15 bukannya Armalite gitu ya, pabriknya. Armalite pabriknya di Arizona, di Phoenix, Arizona. Gua begitu kata Phoenix, Arizona, kepala gue langsung Karena Freeport, pemiliknya adalah McMoran. McMoran adanya di Phoenix, Arizona. Milik Arizona. Gue ingatnya Kiyosaki, gue langsung bilang, oke. Apakah ini correlated? Bener nggak? Cocokologi. Cocokologi. Bener ya. Tapi kan perlu dong kita menghubungkan ya. Karena data ini ada data lapangan. Kita lihat ini ada hubungannya nggak? Apakah mereka? Karena mereka kita tahu di dalam pembukuan cadangan emasnya Freeport sudah dibukukan sampai 2037 sesuai kontraknya dengan ini. Toto dipotong sekarang di tengah. Apalagi ada rencana pemerintah untuk menaikkan saham 10% Freeport ya. Itu kan berarti di tengah Amerika sedang bangkrut. Wah, makin jadi masalah. Itu poinnya yang mau dibicarakan. Nah, McMoran adalah penghasil pajak terbesar PAD-nya Arizona. Terganggu. Berkepentingan lah, karena mereka tuh negara bagian loh. Amerika tuh bukan negara bagian. Mereka tuh punya kebijakan sendiri juga. Jadi mereka bilang dulu senatornya McCain, kita tahu war hero. Sekarang dan itu mengawal khusus Freeport gitu ya. Saya pikir ini nggak bercanda ini. Apakah ini adalah akibat dari sebuah kebodohan keputusan kebijakan beberapa tahun yang lalu? Saya nggak tahu nih. Kalau bodoh sih enggak, keputusannya benar. Tapi namanya keputusan itu harus dijaga dari semua aspek. Itu gitu. Mungkin nggak kejaga, iya kan? Ini jadi secara economic approach mungkin benar. Ya.
mau ngambil karena kita rugi nih, kita mau ambil ekonomi. Tapi dia melihatnya terlalu dari ekonomi, Sehingga yang lain tidak. Dia nggak ngelihat dari humanitarian approach, bener nggak? Tapi nggak, kalau kan gue udah bilang, gue tuh waktu lulus PhD, disertasi gue tuh nggak judulnya apa? Apa? Yang di Taiwan? Enggak, tentang Israel. Israel. Jadi tentang state power. Dan state power yang gue pernah ngomong itu military dan ekonomi itu interventing. Jadi kalau lu Nggak bisa berdiri sendiri? Nggak bisa. Ketika lu makin emosi, ekonomi lu makin maju, tentara lu makin besar pasti. Harus. Atau ketika lu nggak sanggup jalanin ekonomi lu, tentara lu besarin, pasti ntar ekonomi lu akan jadi besar. Kan proven. Nah ini makanya menurut aku, ketika ekonomi kita gain dengan kita kembali memiliki saham terbesar, kita lupa di sana itu mesti betul-betul harusnya tentara kita tuh makin diperkuat. Dan kalau gue bilang, kalau sekarang perang yang sekarang lawan mereka nih, kan gue lucu. Begitu gue bilang, oke, kita dukung Panglima TNI, mau siaga tempur merah, siaga tempur kuning. Kan kalau karena beliau angkatan laut backgroundnya, jadi istilahnya siaga tempur merah dan kuning itu loh. Sudah sekarang udah kuning nih, anytime bisa jadi merah. Ketika merah itu udah pasukan gabungan. Yang gue bilang pasukan kuda hitamnya akan keluar. Yang selama ini kalau lu bisa ledek-ledekin Kopassus ya kan, jangan main-main, lo belum keluar di tentara super yang ajaibnya. Nah, Trimatra yang lain. jadi menurut aku itu kita mesti warning kepada mereka ya. Dan sekali lagi tidak boleh lagi ada suara-suara yang melarang Panglima TNI menggerakkan pasukan. Sampai mau ngebom juga nggak apa-apa. Tapi kita cuma minta satu. Di waktu Inggris perang kan semua dipisahkan antara masyarakat tuh, kalau perlu masyarakat tuh dikurung. Nggak boleh kemana-mana, ya kan? Dimasukin barak atau dibikinin tempat khusus. Jadi masyarakat dipisahkan dari mereka. Sipilnya. Itu sipilnya. Sehingga waktu dihajar betul-betul mereka saja. Musuhnya. Bahwa kalau ada masyarakat yang kabur-kabur yang gobloknya gitu. Betul nggak? Kenapa udah tahu masuk? Sama yang gue bilang sekarang si Philip ini udah tahu itu daerah berbahaya. Kenapa lu ke situ? Ngapain lu ke situ? Ya kan? Kecuali memang kecuali ada mainnya. sesuatu gitu. Nah jadi kita mesti dukung itu. Dan ini kalau sampai ada satu orang aja belain TPNPB, lu hati-hati ya, lu ngadepin rakyat Indonesia. Karena kalau kita komparasi, karena ada isu pelanggaran HAM. Gini ya, Kalau menganggap saudara dilakukan pendekatan sebenarnya kalau aku lihat, kalau pendekatan saudara tuh udah sangat dilakukan kita tuh sebenarnya. Walaupun tadi kita mungkin belum mengambil aspek yang lebih strategis seperti seperti cult kita perhatikan, agama di sana kita perhatikan ya. Tapi ini aku mau ngomong ya, rakyat Indonesia itu per Januari 2023 273 juta saudara-saudara, oke? TPNPB udah deh gua anggap paling jeleknya aja lah 720 dengan si tentara bayaran lu itu, oke? Berarti kalau lu belain satu tentara, ya kan? Lu habis komparasinya sama dengan 300-an ribu orang Indonesia. Satu ngelawan TPNPB itu. Lu iya dong. Iya. Ini ya, itu kan benar gini ya. Satu TPNPB mengkhianati. Kalau satu orang aja beda membela TPNPB, satu TPNPB, lu mengkhianati 379.166 rakyat Indonesia. Kalau lu mendukung, kalau lu ngebelain tuh HAM-nya si TPNPB, lu berarti menyakiti HAM-nya 376.000 orang Indonesia. Jadi jangan pernah lagi bawa-bawa HAM di sini. Saya bukan Bu, kalau saya boleh potong, saya tuh oke, lu punya konflik oke, tapi kok yang dihancurkan tuh sekolah, membunuh guru. Dan yang dibunuh sipil, dokter gigi, guru, tukang ojek kan. Udah gila. Gue ini membunuh saudaranya sendiri gitu. You know what I say? Ini perang apa sebenarnya? Lu tau gak gue ngomong apa di acara gue sama Bishop? Gue bilang, tentara pemberontak paling pengecut sedunia ya TPNPB. Lu tahu kemarin apa yang dia pakai jadi shield itu supaya sampai kita jadi berantakan? Apa? Perempuan dan anak-anak. Iya, dan mereka nyaru ke dalam. Ya itulah menurut gua tentara pemberontak paling pengecut sedunia. Jadi jangan coba-coba ganggu NKRI, jangan ngayal deh, jangan halu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan, Mas Owi? Jadi udah bener nggak yang kita lakukan sekarang ini? Ada dua yang saya mau fokuskan sekarang. Mercenaries yang dipakai ini world class, nggak bercanda nih. Buktinya Kopassus saja bleeding gitu kan, berdarah-darah. Yang kedua adalah selama 100 tahun, 1 century, belum pernah ada pemimpin Amerika datang ke Papua Nugini. Pertanyaan kita, ngapain tumben lo datang ke Papua Nugini? Biden. Biden mau datang. Biden mau datang. Iya, tapi itu udah kita bahas di sini. Nah, ingat nggak waktu kita bahas Ukraina? Aku bilang spill overnya Ukraina itu harus selesai dan dia harus punya mandala perang baru. Itu gua biasanya kalimat gua. Dan mandala perang baru itu hanya 2.
either Taiwan dia otak-atik dan dia udah mulai mikir banget karena dengan Rusia di bawah belur. Ya kedua Papua. Makanya Papua ini nggak bisa main-main sekarang kita. Nggak bisa tunjukkan gigi. Afrika pun udah masuk, jadinya kan Khartoum itu, Sudan, mereka juga tuh. Nah, Sudan nanti ada sama-sama mercenaries, ketemu mercenaries nih sama. Jadi begitu Biden datang, pemimpin Amerika udah 100 tahun nggak pernah peduli sama negara Pasifik itu, toto dia datang. Ini untuk Papua atau ternyata di sana ada forum Pacific Island Forum yang akan diselenggarakan di PIF. Ada 18 negara, mereka mengadakan apa yang Amerika khawatirkan. Karena China itu punya 1000 proyek dalam 10 tahun terakhir. 200 di Papua Nugini, sisanya di negara-negara Pasifik Selatan. Ada 1000, bayangin. Dan kalau di Indonesia kan baru 15.000 kan proyek Tiongkok di baru 15.000. Berapa yang di bawahnya Opung Narburjo? Rasanya semuanya. Nah, apakah ini kekhawatiran bahwa Tiongkok sudah mengambil ini, ataukah dia ada grand design yang lebih besar lagi, gitu ya? Kita kan harus menganalisa. Karena yang menarik adalah yang datang Perdana Menteri New Zealand, Perdana Menteri Australia, dan ada satu. Ternyata begitu mereka datang, itu negara-negara Pasifik Selatan tuh nggak terlalu, ya lu pasti ada maunya gitu ya. Mereka minta satu orang datang, yang namanya Narendra Modi. Perdana Menteri India. Perdana Menteri India. Sudah 5 tahun India bermain kaki di sana dan ada 200 proyek di bawah India. Di mana nih? Papua New Guinea? Di 18 negara Pasifik. Jadi Narendra Modi sudah membuktikan dirinya adalah global player seperti Xi Jinping. Aku tuh miris, Indonesia ngerti nggak sih negara tetangga kita ini ada sebuah grand design besar, Tiongkok mau masuk, Commonwealth mau masuk, Amerika mau masuk, Papua bisa merdeka dimainin oleh mereka karena bagian dari grand design mereka. Indonesia kayak nggak wondering what happened, ayah naon gitu nih, kayak nggak ngerti mau dikemanain. Kita tuh gagap urusan dunia. Padahal dunia ini saat ini benar-benar punya. Ya nggak ada suara-suara menggebrak gitu ya, menunjukkan eksistensi kita sebagai negara berdaulat. Apakah gitu. Apakah kita merasa baik-baik saja, Bu? Ekonomi oke, penduduk oke. Kalau bukan baik-baik saja, Pak Helmi. Kita merasa sibuk-sibuk saja. Para leaders kita ini sedang merasa sibuk-sibuk saja. Komoditi oke, beras oke, tinggal ngimpor-ngimpor dikit, ya mineral banyak. Ya terus sekarang semua rata-rata sibuk kampanye gitu kan. Ya, Gue tuh makanya pas kemarin 36 orang meninggal terus kok kayak diem-diem aja Kementerian Pertahanan, gue jadi bingung. Nggak ada rasa apa ya? Itu korban. Spirit of apa ya namanya? Esprit de semangat korps negaranya. Apa kewajibannya membuat infrastruktur diambil oleh pusat? Tepuk tangan deh. Iya. Ya itu yang terjadi. Ada lebih banyak yang populis gitu yang seperti itu. Ini yang kuharap adalah Kementerian Pertahanan mulai berpikir, Kementerian Luar Negeri mulai mendesain gitu ya. Harus. Kemdagri juga. Kayak tadi aku bahas ya secara sosiologi, antropologi, pendekatan tadi apa bishop ini semua, churches atau semua. Tolong deh, itu kayaknya Pak Tito dengan segala hormat, karena menurut saya harus ada infiltrasi masuk betul-betul yang kita juga kuasai masyarakat. Karena ketika mereka sudah bicara bahwa mereka itu tanah yang diberkati Tuhan, mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, itu udah ngeri. Itu ideologinya udah mulai. Gue tuh takut cucu gue nanti kalau nyanyi lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Bukan dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Medan sampai Ambon berjajar pulau-pulau gitu kan, Aceh lepas, Papua lepas, bener nggak? Jangan dong. Itu jangan sampai terjadi. Nah kita ini di forum ini kita mengingatkan lagi pemerintah, kita mengingatkan bukan masyarakat. Cuma mengingatkan pemerintah, para netizen, Anda itu kan adalah rakyat yang terhormat ya. Ini tuh kelihatannya kalau galau para pemimpin kita tuh karena sibuk tadi, ya kan? Tolonglah netizen bersuara lah. Ini tuh NKRI harus kita jaga dengan darah dan air mata, bukan cuman kita hanya menggali sejarahnya, tapi coba lihat bagaimana kita harus mempertahankannya. Betul nggak? Setuju. Dan tolong bersuara, jadi gini loh. Orang boleh aja ngomongin HAM-nya TPNPB itu atau HAM-nya Papua, tapi kembali ya ke hitungan saya itu. Satu orang itu berbanding 379.166 rakyat Indonesia. So common sense aja lah. Oke, Bu, kita balik lagi ke ini kan kita punya panglima yang baru ya. Pak Yudo. Bu, ini supaya clear aja, ditanggung jawab untuk menangani apa KKB ini di polisi atau di TNI ya, Bu? Nah, tergantung mereka dinamakannya apa. Makanya ini kan jadi perdebatan. Itu panjang.
Pokoknya kalau ada yang bilang ini harus polisi di depan karena separatism atau terorisme itu ada anggapan itu masuk ke OMSP. Karena OMSP maka tetap polisi di depan. Lalu adalah masuk juga faktor ini harus katanya supaya nggak boleh ofensif, harus pendekatan hukum. Nah ini yang kita juga minta kepastian. Kalau ini pendekatan hukum yang mau dipakai, jangan pernah kirim tentara, mau dia Kopassus atau bukan Kopassus kayak ke Papua. Kirim aja polisi. Nggak usah BKO-in tentara Karena juga. ini kayaknya untuk melawan Karena ada terorisme kalimat kan, gitu ya. tentara itu di BKO-kan. Padahal tentara itu udah beda banget. Polisi itu hukumnya nangkep, mengadili. Itu aturan hukum. Kalau kita penegakan hukum. Tapi kalau tentara di seluruh di dunia ini lu cari kemanapun juga, termasuk tentara-tentara pemberontak, ya lu dibunuh atau bunuh orang. Makanya jangan pernah terapkan HAM ke mereka kalau menurut gue. Jadi kalau tentara itu eradicate threat, meniadakan ancaman. Nah sekarang Itu kalau dia mau tentara. meniadakan, dia mau meniadakan, tapi itu ditakut-takutin mesti begini. Makanya sekarang udahlah. Apalagi ketika namanya tuh bukan lagi namanya sekarang udah resmi menjadi TPNPB, tentara pemberontak. Udah resmi itu namanya dia pakai. Ya sudah. Kita melawan teroris dong artinya sekarang. Even worse than teroris, tentara pemberontak kayak gini loh. Dan jangan gini. Jadi gini loh. Inggris waktu menghajar ARE, coba kita mundur waktu Irlandia tuh mau merdeka. Inggris tuh ngebabat ARE itu. IRS. 3 angkatan turun, serbu semua, bom deh selesai. Jadi nggak boleh nanggung. Tetapi bahwa setelah itu balik lagi, dia berkedok agama juga, Katolik sama Protestan. Iya sama. Makanya perang paling worst itu perang agama kok. Karena you never know, gitu kan. Nah itu aja makanya aku bilang sekarang sudah harusnya Pak Tito itu menurunkan tentara-tentara sosiologi dan antropologi supaya meraih. Pak Tito sih? Pak Sigit? Mendagri. Oh Mendagri? Loh Pak Tito ini kan Mendagri. Maksudnya kan ini kan tugas dalam negeri lah untuk kemudian meraih masyarakat. Pengamanannya nggak kalau polisi itu dong? kan. Kalau itu tugas tadi bagaimana menumpas, itu ada TNI dan Polri. Tetapi TNI itu kayak kakinya disuruh ngelangkah tapi diikat sebelah. Gitu loh, itu yang nggak boleh terjadi. Dan perdebatan itu udah harus selesai. Dan kalaupun udah nggak pada waktu Pak Menhan sedang sibuk mau jadi presiden, ini pada sibuk jadi itu. Pak, saya coba minta satu hal aja Pak ya. Bu Mega itu bisa ngehajar GAM, itu mengeluarkan perpres Bu Mega itu malam-malam. Dan jangan salah, waktu itu banyak juga nih. Jadi kalau aku boleh ceritakan malam kejadian Bu Mega mengeluarkan perpres untuk menghajar GAM itu habis-habisan. Itu kalau menurut TBH, Tubagus Hasanuddin, nggak ada waktu itu Panglima dan Jenderal yang berani. Dan Bu Mega yang gebrak meja. Dueng. Kenapa jenderal-jenderal saya sekarang menjadi pengecut? Saya tanda tangan perpres sekarang, hajar GAM. Ini yang kita tunggu dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi contohlah Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri dengan ketegasannya itu namanya menghajar semua pemberontakan apalagi udah bertentara. Jadi kalau gue udah selesai tuh perdebatan ini mau pendekatan polisi atau Polri, keluarkan Kepres, pengguna utama itu adalah Panglima tertinggi Presiden Republik Indonesia. Kepres aja udah selesai. Kalau Kepres lama Inpres, kenapa rupanya? Instruksi Presiden. Itu sih Presiden. Pokoknya saya tentukan Panglima TNI selesaikan ini dalam 2 bulan misalnya. Itu di curfew tuh, ditarik-tarik semua, mana masyarakat, mana bukan, kurung tuh si masyarakat tuh jangan kemana-mana. Kalau lu mau hidup, lu diam di sini, ya kan? Nah, yang hajar yang nggak mau masuk, berarti dia mereka tentara pemberontak. Hajar, jangan nanggung 3 angkatan sekaligus, 3 pasukan elit sekaligus, selesai itu. Jadi kalau kita putuskan sekarang, Mbak Puan, ini ujung-ujungnya, masukkan kategori ini sebagai nation threat, karena threat di bawah Nah kalau ini masih belum, ini kriminal, ini segala macam nggak kelar-kelar. Masukin aja national threat, Kepres, selesai. Kepres atau Inpres, kalau Kepres kan kelamaan mesti DPR. Kalau gue jadi presiden, gue keluarin Inpres. Udah segini ya, sekali lagi ya, ini kehormatan bangsa Indonesia. Kopassus, itu tuh adalah tentara terbaik dunia loh. Itu buat aku menyinggung banget aku. Makanya ya udah, anggap aja tentara bayaran. Pak ada gengsi dikit lah. Masa lo kalah sama OPM? Oke, hidup Bu Koni. Selesai sudah. No discussion. Jadi lu puas kita bahas ya tentang konflik di Papua dari berbagai angle ya. Kita boleh berbeda pendapat, Anda boleh komen, Anda boleh nggak setuju, silakan. Tapi yang ada satu mesti bikin, tetap cinta NKRI dan jangan pernah bela siapapun namanya pemberontak atau apapun itu. Siap, setuju. Dan kita butuh kepastian. Hidup NKRI. Hidup NKRI. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Please comment.